Halo semuanya, balik lagi dalam video pembelajaran kita. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang pengertian dan persamaan yang akan digunakan dalam momentum dan impuls. Jadi kita langsung aja ya. Nah, untuk soal yang pertama, ini kita baca soalnya bareng-bareng. Sebuah mobil sedan bermassa 400 kg ini bergerak dengan kecepatan 36 km per jam. Itu mobil sedan ya. Kemudian ada yang kedua, itu ada truk. Oke, truk massanya 1 ton bergerak dengan kecepatan 18 km per jam. Pertanyaannya simpel. Mobil mana sih yang memiliki momentum yang lebih besar? Nah, sebenarnya apa itu momentum? Kalau kita ngomongin momentum, secara definisi ya, rumus, momentum itu disimbolkan dengan P, oke, dan merupakan hasil perkalian dari massa dan kecepatan. Kayak gitu. Kemudian yang perlu diingat, karena massa ini adalah besaran skalar, kemudian kecepatan besaran vektor, ya. Kalau besaran skalar kali besaran vektor, maka hasilnya juga besaran vektor, sehingga momentum itu adalah besaran vektor. Artinya dia punya arah. Nah, untuk arahnya kemana? Arah momentum itu sama atau searah dengan arah kecepatannya. Kayak gitu. Oke. Nah, itu kalau secara rumus ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari, momentum itu sebenarnya adalah ukuran kesulitan atau kesukaran untuk menghentikan suatu benda. Contoh nih, misalnya kamu sedang berlari dengan kamu sedang berjalan. Kalau saya mau menghentikan kamu, lebih susah menghentikan kamu yang sedang berlari atau yang sedang berjalan. Kayak gitu kan, sama-sama ya, punya massa, kamu punya massa, dan pada saat berlari dengan berjalan kan kecepatannya juga masing-masing. Nah, akan lebih susah pada saat saya menghentikan kamu yang sedang berlari karena massanya sama tapi kecepatannya lebih besar. Kayak gitu. Oke, jadi itu momentum. Sama kayak misalnya ada truk sama sepeda. Kalau misalnya truk sama sepeda jelas ya, lebih besar truk daripada sepeda. Dan pada saat keduanya bergerak dengan kecepatan yang sama, yaitu misalnya 1 km per jam, lebih susah menghentikan truk atau sepeda. Ya, jawabannya pasti lebih susah menghentikan truk karena dengan kecepatan yang sama, tapi massanya lebih besar si truk tadi. Kayak gitu ya. Jadi itu momentum. Nah, sekarang kita bahas ini. Untuk menentukan momentum siapa yang lebih besar, teman-teman tinggal menggunakan persamaan yang ini. P sama dengan M dikali V. Ya, sebenarnya sih kalau dia hanya nanya momentum mana yang lebih besar, teman-teman tinggal kaliin aja ya. 400 kali 36, kemudian 1 ton, ini ubah dulu ke kilogram, dikali 18 km per jam. Hanya ini semua satuan saya ubah dulu ke satuan SI ya. Seperti biasa. Jadi saya buat dulu MS, massa sedan. Ini adalah 400 kg. Satuannya sudah SI. Kemudian kecepatannya ini adalah 36 km per jam. Kita ubah ke meter per second. Ya, kamu kaliin berapa, masih ingat? Kaliin 1000 per 3600 ya. Kayak gitu. Jadi nilainya adalah berapa tuh? 10 meter per second. Nah, itu untuk mobil sedan. Sekarang bagaimana kalau untuk truk ya? Jadi di sini massa truk itu kan 1 ton. Ubah ke satuan SI dalam kilogram, 1000 kilogram. Kemudian untuk kecepatannya, ini VT, kecepatan truk itu adalah 18 km per jam. Ya, caranya sama, teman-teman kali 1000 per 3600 untuk mengubahnya menjadi meter per second ya. Nah, ini jadinya adalah 5 meter per second. Nah, kalau udah kayak gini, satuannya udah sama semua, teman-teman bisa langsung hitung nih momentumnya ya. P itu sama dengan M kali V. Nah, karena kita mau cari momentumnya sedan dulu misalnya, jadi ini PS, MS, V.
PS gitu ya. Jadi langsung aja nilainya adalah 400 dikali 10. Maka PS ini sama dengan 4000. Nah, satuannya apa nih? Satuan massa. Satuan massa adalah kilogram. Satuan kecepatan itu adalah meter per second. Kayak gitu. Ya, jadi ini tambahan ya. Satuannya itu adalah kilogram meter per second. Itu untuk mobil sedan. Nah, sekarang untuk truk ya. Nah, ini oke. Jadi langsung massa truknya kita masukin yaitu 1000. Kecepatan truknya adalah 5. Nah, jadi kita hitung nilainya adalah 5000 kilogram meter per second. Oke. Nah, jadi kalau kita mau bandingin antara momentumnya sedan sama momentumnya truk, yang tadi sedan itu nilainya 4000, yang truk 5000, mana yang lebih besar? Yang lebih besar adalah yang truk ya. Kayak gitu. Jadi kalau disuruh milih, lebih susah menghentikan mobil sedan atau mobil truk. Lebih susah menghentikan mobil truk karena momentumnya lebih besar. Kayak gitu. Oke? Itu untuk momentum ya. Sekarang kita ke impuls. Nah, untuk impuls itu nanti secara definisi persamaannya adalah I, ya simbolnya I. Rumusnya itu bisa dituliskan sebagai delta P. Delta P artinya perubahan momentum ya. Bisa, kalau perubahan momentum kan berarti momentum akhir atau saya simbolkan dengan P aksen dikurangi dengan momentum awal atau P. Sehingga nanti rumusnya akan menjadi M dikali V aksen dikurang M dikali V. Ya, dengan anggapan bahwa pada keadaan awal dan akhir yang berubah itu hanya kecepatannya, tapi masanya tidak berubah ya. Artinya bendanya mungkin tidak pecah atau tidak rusak seperti itu. Nah, sehingga nanti untuk rumus ini bisa juga dibuat jadi seperti ini. Kayak gitu. Ya, ini rumus yang sering juga dipakai kalau untuk I. Selain itu, untuk yang persamaan kedua, itu juga disimbolkan atau dirumuskan sebagai F dikali delta T ya. Di mana F itu adalah gaya dan delta T itu adalah waktu. Ini saya tulisin di sini ya. Ini adalah gaya, terus yang di sini adalah selang waktu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, I itu kan sama dengan delta P ya. Artinya momentum dan impuls itu adalah besaran yang sejenis, sehingga mereka memiliki satuan yang sama. Kalau tadi kita udah tahu dari persamaan M kali V, satuan momentum itu adalah kilogram meter per second. Ya, sekarang ada bentuk lainnya nih. Atau kalau mau dari persamaan ini bisa nih. Ini kan F kali delta T ya. Kan momentum sama dengan impuls. Nah, F itu kan satuannya Newton. Delta T itu satuannya waktu. Jadi, satuan yang bisa digunakan untuk momentum dan impuls itu adalah kilogram meter per second atau Newton second. Oke, nah sekarang kita coba ke contoh ya. Jadi ceritanya gini, ada sebuah bola bisbol, masanya adalah 200 gram, melaju dengan kecepatan 18 km per jam ke barat. Oke, nah ini arah mata anginnya saya gambar dulu, mana tahu ada yang lupa. Utara, timur, selatan, barat ya. Jadi kalau ke barat dia ke kiri. Ini buatlah seperti ini. Kemudian dia bergerak dengan kecepatan 18 km per jam ke barat ya. Nah, 18 km per jam langsung ubah aja ke meter per second. Kebetulan tadi di sini udah ada ya, kita mau saya hitung lagi. Langsung aja 5 meter per second. Gitu. Kemudian katanya bola ini dipukul menggunakan tongkat pemukul dengan gaya 800 Newton ke timur. Kayak gitu ya, biasanya gitu ya. Kalau misalnya bola bisbolnya datang ke barat pasti dipukulnya ke timur ya, atau berlawanan arah kayak gitu. Jadi kalau digambarin, nah ini contohnya
Nah, maaf ya kalau gambarnya jelek, nggak bisa gambar. Jadi ini ada gaya ke timur, ya 80 Newton, kayak gitu. Kemudian katanya antara tongkat pemukul dan bola itu bersentuhan selama 0,02 second ya. Jadi pada saat dipukul kan pasti ada kontak atau ada sentuhan antara kedua benda ini. Itu terjadi selama 0,02 second. Pertanyaannya adalah bagaimana sih arah dan nilai kecepatan bola setelah dipukul? Gitu. Oh, kalau arahnya pasti ke timur, bukan dipukul ke timur. Itu belum tentu sih ya, karena bolanya bergerak ke timur atau ke barat itu tergantung kamu mukulnya kenceng apa enggak ya nggak sih. Kalau kamu mukulnya kayak menye-menye nggak kenceng gitu, malah bolanya tetap ke barat, tongkatnya juga ikutan ke barat gitu. Oke, jadi tidak selamanya itu terjadi seperti itu. Oke deh, nah karena momentum dan impuls ini adalah besaran vektor, ya kalau kamu lihat impuls di sini juga dipengaruhi sama gaya kan. Jadi harus kita perhatikan untuk tanda plus minusnya diperhatikan dari arah. Ya ingat kecepatan dan gaya. Jadi kecepatan dan gaya itu adalah besaran vektor. Artinya eh, arahnya harus kita perhatikan. Ya, karena dia akan mempengaruhi nilai tandanya plus atau minus. Kayak gitu. Oke. Oke, jadi ini kita perlu kesepakatan dulu ya, karena di sini kan ada timur dan barat, kita harus sepakat dulu nih antara timur dan barat mana yang mau plus, mana yang mau min. Nah sebenarnya ini nggak ada aturan sih, terserah kamu sebenarnya, tapi kita coba sepakati antara kita aja ya. Misalnya kita kebuat ke timur positif, ke barat negatif, kayak gitu misalnya ya. Nah jadi ini karena kecepatannya ke barat, ini nilainya negatif nih, gitu. Kemudian karena gayanya ini ke timur, berarti ini nilainya positif. Gitu. Nah, dalam soal yang ditanyakan adalah arah dan nilai kecepatan setelah dipukul. Oke, artinya ada kondisi pada saat dia belum dipukul dan sudah dipukul. Nah, itu pasti ada pengaruh ke momentum ya. Gitu. Jadi, pada saat sebelum dipukul itu namanya momentum awal. Oke, pada saat setelah dipukul itu namanya momentum akhir. Oke, kecepatan akhir berarti kan. Jadi yang ditanyakan di sini adalah V aksennya berapa sih? Kayak gitu. Nah, kalau dilihat dari persamaan, ya kira-kira kita pakai persamaan yang mana sih? Gitu. Nah, kalau menggunakan persamaan, teman-teman lihat di sini. Di sini ada V, ada F, ada delta T, dan ada V aksen. Berarti kita bisa menggabungkan persamaan I sama dengan delta P, di mana I-nya itu adalah F kali delta T, sedangkan delta P-nya itu adalah M dalam kurung V aksen min V. Kayak gini. Oke? Nah, tinggal masukin aja sih. F-nya ini kita buat positif, 80. Delta T-nya adalah 0,02. Masanya adalah ini ya, 200 gram. Ubah dulu kesatuan SI, yaitu 0,2 kilogram. Jadi di sini 0,2. V aksen yang kita cari. Kemudian V-nya, ini min. V-nya itu memang dari sananya itu adalah min 5. Jadi di sini buat lagi kayak gini, min 5. Oke, jadi langsung 80 dikali 0,02, kemudian ini 0,2 nya kita pindahin ke sebelah kiri ya, jadinya gini. Ini sama dengan V aksen dikurung, ini min jadinya tambah ya, tambah 5. Itu kemudian di sini kamu tinggal coret-coret aja, jadi gini, ini gini, ini jadinya 0,1 ya. Nah 80 kali 0,1 itu adalah 8, sama dengan V aksen plus 5. 5-nya pindahin ke kiri jadi minus ya, 8 kurang 5 sama dengan V aksen. Maka V aksennya itu adalah 3 meter per second. Ini nilainya. Ya, jadi kecepatan bola itu setelah dipukul adalah 3 meter per second. Kemana? Nah, kalau kamu lihat di sini tandanya positif ya. Tadi kita udah sepakat yang tandanya positif itu adalah ke timur. Berarti dia ke timur. Gitu. Ya, jadi itulah perbedaan antara momentum dan impuls ya.
Kalau gitu, sampai sini dulu videonya. Semoga teman-teman paham. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Semoga sukses buat ulangannya ya. Bye guys.